Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi. Kali ini kita akan mengulas tema pertama, yakni terminologi Tafsir Tarbawi dan pendidikan dalam Al-Quran. Untuk pertemuan dengan tema pembahasan kali ini, saya harapkan partisipasi teman-teman untuk aktif berdiskusi ya, serta melakukan tanya jawab berkaitan dengan tema kita kali ini. Baik, semangat ya. Oke, untuk mohon maaf ini tadi ya ada sedikit kesalahan. Kita masuk saja pada ini ya, agenda style. Agenda style di sini nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang definisi tafsir ya, secara etimologi maupun terminologi. Selanjutnya tentang definisi dari tafsir tarbawi ya. Di samping itu juga nanti akan saya ulas tentang jenis-jenis tafsir atau ragam tafsir, dan berkaitan dengan pendidikan dalam Al-Quran nanti akan kita ulas ya, term-term atau istilah-istilah yang mengarah pada pendidikan di dalam Al-Quran. Baik, langsung saja. Yang pertama tentang tafsir tarbawi. Secara etimologi kita urai dulu. Tafsir tarbawi terdiri dari dua kata, yakni tafsir dan tarbawi. Tafsir itu sendiri berasal dari bahasa Arab fassara yufassiru tafsiron ya, yang artinya adalah penjelasan, keterangan, dan interpretasi. Selanjutnya secara terminologi, ini ada beberapa ulama yang berpendapat tentang tafsir. Jadi tafsir itu sejatinya apa? Di sini yang akan saya jelaskan diantaranya adalah pendapat dari Az-Zarkashi dan Az-Zarqani. Nah, menurut Az-Zarkashi, tafsir itu sendiri merupakan sebuah ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran ya, dengan cara menjelaskan maknanya dan mengeluarkan hukum serta hikmah darinya. Nah, ini adalah penjelasan tafsir secara terminologi menurut Az-Zarkashi. Sementara menurut Az-Zarqani, tafsir itu merupakan ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari aspek dilalah atau dalilnya berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh Allah sebatas kemampuan manusia. Nah, secara umum dari pendapat Az-Zarkashi, Az-Zarqani, Ats-Tsabt, dan Al-Kilbi, di sini dapat disimpulkan bahwa secara terminologi tafsir itu merupakan sebuah ilmu atau sebuah usaha untuk memahami Al-Quran ya, dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan maknanya ya, makna struktur katanya, dan juga bertujuan untuk menggali hikmah maupun hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu kurang lebih definisi tafsir, dan di sini juga tercatat bahwasanya Az-Zarqani membatasi bahwa penafsiran itu hanya sebatas kemampuan manusia. Nah, jadi di sini apa sih Bu yang membedakan antara Al-Quran dan tafsir? Kalau Al-Quran itu adalah produk ya, yang bersumber dari Allah, firman Allah ya, berarti secara mutlak harus kita terima. Sementara untuk tafsir ya, karena ini adalah interpretasi dari para ulama, interpretasi dari manusia, maka untuk tafsir ini bisa kita kritisi ya, bisa kita kritisi dari apa yang diinterpretasikan oleh para ulama tersebut. Nah, itulah yang membedakan ya antara tafsir dengan Al-Quran. Ya, kalau tafsir di sini nanti kita akan membahas juga tentang ragamnya. Ragam di sini adalah ragam penafsiran ya, berdasarkan sumber penafsirannya. Ya, yang pertama itu adalah tafsir bil ma'tsur, dan yang kedua adalah tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'tsur itu sendiri adalah sebuah proses menafsirkan ayat Al-Quran ya, yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri maupun dari hadis. Sementara tafsir bil ra'i menafsirkan Al-Quran dengan sumbernya itu adalah dari
pendapat-pendapat ya maupun dalil-dalil yang sahih serta kaidah yang tepat. Jadi meskipun birra'yi berdasarkan pendapat-pendapat, namun di sini tidak mutlak semua pendapat itu dapat diterima, akan tetapi hanya pendapat-pendapat yang sahih yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum itulah yang bisa diterima untuk tafsir birra'yi ini. Lanjut, corak tafsir. Nah, corak atau dalam bahasa Arab al-laun atau bisa juga disebut dengan gaya ya, gaya tafsir. Di sini ada beragam corak penafsiran. Biasanya diliputi oleh background ya, background atau latar belakang dari mufasir itu sendiri. Apakah mufasir ini lebih cenderung pada sains atau kepada sastra ya atau adab, atau bisa juga mufasir ini cenderung pada backgroundnya itu adalah sufi, falsafi atau filsafat. Nah, itu nanti akan mempengaruhi corak penafsiran yang beliau lakukan. Nah, di sini corak tafsir diantaranya ada fiqhi yang menceritakan ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum fikih baik secara implisit maupun eksplisit. Kemudian ada corak tafsir falsafi yang berarti berkaitan dengan persoalan-persoalan filsafat maupun teori-teori filsafat. Kemudian ada juga corak ilmi. Nah, corak ilmi ini adalah penafsiran ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah karya Ar-Razi yang berjudul Mafatihul Ghaib itu. Nah, jadi tentang misalnya tentang wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Nah, itu penafsiran dalam sudut pandang sains itu bagaimana. Nah, ini termasuk kajian dari corak tafsir ilmi. Yang berikutnya ada tafsir tarbawi. Ini juga masuk dalam corak tafsir, yakni penafsiran yang membahas tentang tema-tema seputar pendidikan. Nah, itu sekilas gambaran ya tentang tafsir dan juga ragam tafsir. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada definisi tarbawi. Ya, secara etimologi, tarbawi itu berasal dari robba yurabbi tarbiyan tarbiyatan yang berarti pendidikan, pemeliharaan, dan pengasuhan. Selanjutnya terminologi tarbiyah. Ya, tarbiyah secara terminologi itu merupakan penyampaian terhadap yang diampu dengan baik sehingga dapat mengantarkan siswa ya atau anak dengan sebaik mungkin ya, baik terhadap anaknya sendiri maupun orang lain. Nah, ini terminologi tarbiyah dalam Lisanul Arab. Jadi kata tarbiyah dilihat dari asal usulnya tadi dari robba yurabbi ya, tarbiyat ya, tarbiyan tarbiyatan, sementara secara terminologinya ini terdapat dalam Lisanul Arab dijelaskan bahwasanya lebih mengarah pada penyampaian terhadap segala hal yang diampu itu dengan baik ya, tujuannya adalah mengantarkan masa anak-anak sebaik mungkin. Nah, itu adalah definisi tarbiyah. Oke, maka setelah kita mengetahui definisi tafsir dan juga tarbawi, kita masuk pada terminologi tafsir tarbawi. Jadi sejatinya apa sih tafsir tarbawi itu? Nah, tafsir tarbawi itu sendiri dapat dipahami sebagai metode ya memahami Al-Quran dilihat dari perspektif pendidikan. Ya, dilihat dari perspektif pendidikan dengan lebih terfokus pada corak pendidikan dalam menganalisis ayat-ayatnya. Jadi intinya di sini tafsir tarbawi merupakan sebuah usaha ya, sebuah upaya, sebuah metode dalam memahami Al-Quran yang berkaitan dengan tema-tema pendidikan. Ya, berkaitan dengan tema-tema pendidikan ya, dalam menafsirkannya juga merujuk pada analisis-analisis tentang pendidikan. Oke, yang berikutnya kita masuk pada pendidikan dalam Al-Quran. Pendidikan dalam Al-Quran di sini perlu dicermati bahwa dalam bahasa Indonesia ya, kata pengajaran dan pendidikan itu hampir menjadi sebuah kata yang sepadan. Ya, biasanya juga dibedakan. Ya. Untuk pengajaran bisa menjadi bagian dari sebuah pendidikan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, jadi di sini dalam
bahasa Indonesia, kedua kata ini merujuk pada kegiatan ya sebagai proses transformasi atau transmisi baik ilmu maupun nilai. Kemudian dalam Al-Qur'an ya pendidikan itu sendiri dapat diwakili oleh beberapa kata. Ya, beberapa kata diantaranya ada tarbiyah, ta'lim, ta'bid, ya ta'dib, ta'dib dan tazkiyah. Nah, apa sih yang membedakan antara istilah pengajaran dan pendidikan dalam versi Arab dan versi Indonesia? Nah, dalam versi Arab, versi Arab dan di dalam Al-Qur'an, kata pengajaran dan pendidikan itu tidak ada dikotomis atau tidak ada pembedaan. Jadi keduanya sama-sama merujuk pada suatu proses transmisi keilmuan maupun nilai-nilai ya dari seorang terhadap orang lain. Maka di sini tadi sudah diuraikan ada beberapa kata yang merujuk pada istilah pendidikan. Kita langsung saja masuk pada yang pertama, yakni tarbiyah. Sudah kita bahas ya, bahasanya asal usul dari kata tarbiyah itu adalah robba yurabbi tarbiyan tarbiyatan. Namun ada pula pendapat lain berkaitan dengan asal usul kata tarbiyah ini. Selanjutnya kata tarbiyah di dalam Al-Qur'an itu diulang sebanyak 952 kali ya dalam beragam derivasi. Derivasi di sini maksudnya adalah beragam bentukan ya, baik berupa isim fa'il, isim fi'il, berupa fi'il, berupa fi'il, berupa isim fa'il, berupa masdar dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh ayat yang menderivasi kata tarbiyah yaitu yang tercantum dalam Ali Imran ayat 79. Nah, yang di situ berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ma kana li basharin ay yu'tiyahumullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyyin. Nah, itu ada yang terpotong ya. Walakin kunu rabbaniyyin. Nah, di situ rabbaniyyin itu maksudnya adalah hamba-hamba. Nah, maksudnya apa? Ya, maksudnya di sini ada sisi pemeliharaan ya. Tadi kan tarbiyah itu kan pemeliharaan. Jadi hamba Allah itu kan berarti orang-orang yang menghamba atau menyembah Allah. Nah, orang-orang yang menyembah Allah ini termasuk orang-orang yang dipelihara kemudian dikasihi oleh Allah. Yang berikutnya kata ta'lim. Kata ta'lim berasal dari 'allama yu'allimu ta'liman yang berarti mengetahui. Kata 'allama beserta derivasinya di dalam Al-Qur'an itu disebut sebanyak 34 kali. Adapun salah satu contoh ayat Al-Qur'an yang mengandung derivasi dari kata ta'lim di antaranya adalah wa'allama adamal asma'a kullaha. Ya, ila akhiril ayah wa'allama adamal asma'. Ya, jadi di sini wa'allama Adama dan Allah itu mengajarkan Adama kepada Adam. Ya, al-asma'a kullaha terkait dengan nama-nama segala sesuatu yang ada di dunia. Nah, jadi di sini mengajarkan. Ini juga termasuk dalam sebuah fase dalam pendidikan yaitu pengajaran. Yang berikutnya ya ta'dib. Nah, ta'dib berasal dari adaba yang berarti perilaku dan sikap sopan. Kata ta'dib sejatinya di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit ya, ada kata adaba, ta'dib itu tidak ada. Namun nilai-nilai adab ya, nilai-nilai adab di dalam Al-Qur'an yang menjadi salah satu ciri khas atau karakteristik dari pendidikan itu tergambar secara implisit di dalam Al-Qur'an. Nah, salah satunya adalah dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jadi salah satu nilai implisit yang terkandung dalam ayat ini adalah kata khuluq. Ya, kata khuluq yang berarti akhlak atau adab. Nah, jadi meskipun tidak secara gamblang disebutkan kata adab di dalam Al-Qur'an, namun nilai-nilai adab itu diajarkan di dalam Al-Qur'an ya, atau disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, karena sebagaimana sudah kita bahas tadi, karakteristik dari pendidikan dan pengajaran itu adalah mengajarkan tentang
budi pekerti atau adab. Yang selanjutnya ada kata tazkiyah. Kata tazkiyah itu sendiri berasal dari kata zakka yang berarti tumbuh dan berkembang berdasarkan barokah dari Allah. Nah, adapun di dalam Al-Qur'an kata zakka diulang sebanyak 26 kali. Salah satu contoh ayat yang derivasi kata zakka yakni dalam Quran surah Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Ya, di sini kata tazakka kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu lebih merujuk pada kesucian. Ya, kesucian diri. Namun dalam beberapa konteks maksudnya bagaimana? Di sini dapat kita pahami bahwasanya apa sih hubungannya antara tazkiyah dengan pendidikan. Nah, proses pemurnian atau pensucian diri ini diharapkan akan menjadikan seseorang lebih mudah dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Dan sebagaimana diketahui ya, salah satu syarat diterimanya ilmu itu adalah adanya kebersihan atau juga keikhlasan dari orang yang menuntut ilmu itu sendiri. Jadi kebersihan hati, kebersihan akhlak itu sangat penting untuk dapat menerima ilmu pengetahuan. Nah, di sini juga diungkapkan bahwasanya ya dalam pendidikan tazkiyah itu menjadi sebuah hal yang sangat urgen. Baik, ini adalah bibliografi dari yang sudah saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwasanya kata terminologi tafsir tarbawi itu secara umum merujuk pada penafsiran atau metode pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema-tema pendidikan. Di samping itu ada pula term-term ya atau istilah-istilah yang berkaitan dengan pendidikan yang termuat dalam Al-Quran. Di antaranya tadi yang sudah kita bahas ada tarbiyah itu sendiri, kemudian ada ta'lim, ta'dib, juga tadi ada tazkiyah. Nah, beberapa istilah tersebut tentu saja secara eksplisit maupun implisit sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Maka sudah menjadi barang tentu bahwasanya nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pengajaran itu telah ada sejak dahulu dan sudah tercover di dalam Al-Quran. Maka dalam upaya mengajarkan pendidikan Islam, seharusnya atau seyogyanya umat Islam ini harus mengacu pada ayat-ayat Al-Quran. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.